Nah, kondisi kerja. Oke. Kondisi kerja yang paling saya harapkan itu adalah kondisi yang bisa menyampaikan kita pada aktualisasi. Itu adalah skor yang paling tinggi. Tadi saya sampaikan ya, teorinya memang kalau di Maslow, kebutuhan manusia yang paling tinggi itu adalah kebutuhan aktualisasi. Nah, kalau di tips dan trik tadi itu kelihatan kalau seseorang aktualisasi yang dikejar, maka dia itu nggak terlalu mempermasalahkan soal bayaran, mempermasalahkan reward material, enggak. Tapi dia akan lebih banyak berprestasinya. Nah, kalau Anda motivasi berprestasinya tinggi, itu pekerjaan biasanya akan ngikutin, selesainya lebih cepat, baik dalam pekerjaannya, juga baik di dalam hubungan sesama. Makanya ini menjadi opsi dengan skor tertinggi adalah opsi D. Nah, kemudian nomor 67 ya, kerja keras, disiplin, dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang pilih yang opsinya paling positif ya. Nah, hasil yang tinggi, motivasi berprestasinya kelihatan. Kalau rutin-rutin aja, biasa-biasa aja, jangan dipilih deh, itu opsi pasti skornya rendah gitu, nggak usah. Langsung aja pilih yang skornya kira-kira kok tinggi, oh yang bisa menumbuhkan kreativitas baru, oh yang bisa menumbuhkan uh, aktualisasi gitu. Ada opsi B dan D, menarik nih. Ayo kita lihat skornya. Oh ya benar ternyata. Dia adalah opsi dengan skor 4 dan 5. Yang mana yang lebih tinggi? Ternyata opsi D. Sekali lagi kenapa? Karena dia menunjukkan ada aktualisasi, motivasi berprestasi, kreativitas gitu ya. Nah, ini menjadi opsi yang paling tinggi yang bisa teman-teman pilih dan skornya maksimal yaitu 5. Nomor 68. Saya tiba-tiba diminta bekerja lembur. Tiba-tiba diminta bekerja lembur. Sedangkan saya terlanjur janji pada anak untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabat sekelasnya. Sikap saya gimana? Ini tadi ya ada pertentangan dua hal. Antara kepentingan pribadi atau kepentingan pekerjaan. Kira-kira Anda jawabnya yang mana? Jelas pilih opsi yang mengutamakan pekerjaan. Gitu. Nah, mana kalau yang opsinya mengutamakan kepentingan anak, nggak usah deh, nggak usah gitu. Atau kepentingan pribadi nggak usah dipilih, pasti opsi E nggak bakalan dapat skor paling tinggi deh. Berpura-pura sakit agar diizinkan pulang lebih awal itu udah tepat gitu, udah nggak usah dipilih. Pilih aja yang mengutamakan pekerjaan. Oh, ternyata kita bisa izin pimpinan, antar anak dulu, terus ke kantor lanjut lembur. Karena udah janji kan sama anak, itu nggak apa-apa. Tapi skornya tinggi nggak? Ya, ternyata yang paling tinggi adalah menghubungi anak saya, menjelaskan bahwa saya akan sedikit terlambat menemuinya. Ini kelihatan kalau Anda mengutamakan pekerjaan, gitu. Kayaknya kejam nggak sih, gitu. Tapi ini adalah tipikal soal CPNS ya, CAT, SKD. Jadi teman-teman harus tahu, ya inilah opsi yang akan memberikan skor Anda paling tinggi. Oke, nomor 69. Saya diutus mengikuti sebuah diklat di luar kota. Ini udah ya, saya skip aja. Soal ini tadi udah kita bahas. Kemudian nomor 70, bagi saya untuk menjadi pegawai yang sukses, saya harus gimana? Gimana kita memilih? Ini opsinya bagus semua nih. Ya, pilih yang menunjukkan positifnya paling tinggi, manfaatnya paling besar, kreativitas, solusi, adaptasi terhadap perubahan, terhadap lingkungan. Nah, ternyata ada berapa nih? Ada 2, opsi C dan D. Kita menciptakan hubungan baik dengan setiap orang itu menunjukkan kita bisa hubungan kerjasama. Kita melakukan pekerjaan baik, terbaik dengan standar kinerja yang tinggi, ini juga menunjukkan kita motivasi berprestasinya tinggi. Nah, pilih yang mana nih, Mbak? Boleh aja pilih aja salah satu. Tapi kalau saya boleh sarankan, pilih yang paling menunjukkan Anda prestasinya itu tinggi gitu. Oh, ternyata opsi D. Oke, opsi D kita lihat. Oh, ternyata betul. Opsi D adalah opsi dengan skor paling tinggi, yaitu 5. Itu ya, tipsnya kayak gitu. 71. Sekarang soal nomor 71. Nah, saat sedang mengerjakan ujian CPNS, waktu yang disediakan tinggal 10 menit. Padahal 30 soal lagi yang belum diselesaikan. Gimana? Nah, ini ya, hati-hati nih teman-teman. Tadi saya udah ingetin ya, manajemen waktu sama fokus.
Itu kunci kalau teman-teman mau dapat skor bagus di ujian TKD ya. Jangan sampai kayak gini, jangan. Kalau Anda misalnya kesulitan di TU atau TWK, karena itu jawabannya benar salah, skip dulu nggak apa-apa. Selesaiin dulu yang TKP nggak masalah gitu. Dari dulu kita kalau ujian kayak gitu ya, cari soal yang gampang nih, bisa kita selesaikan cepat. Set, begitu udah selesai, masih ada sisa waktu, kerjakan yang belum gitu. Kalau Anda masih ragu-ragu, boleh Anda lihat-lihat lagi gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bisa selesaikan, paling nggak ya 1 menit selesai satu soal. Itu udah lambat sebetulnya. Itu udah lambat. Karena kita punya waktu cuma 90 menit untuk banyak sekali soal. Gitu ya. Jadi latihan itu penting. Ke tes soal kayak gini tuh latihan itu penting. Kalau ada tryout lagi, ikut lagi ya. Saat saya sedang mengerjakan ujian CPNS, waktu yang disediakan tinggal 10 menit, padahal ada 30 lagi yang belum saya kerjakan. Saya gimana? Jangan pilih yang negatif ya, pilih opsi yang positif. Nah, opsi yang positif apa? Ternyata ada E. Saya melihatnya cuma ada E aja, mengerjakan soal tersisa sampai waktu habis. Nah, ternyata benar, itu adalah opsi dengan skor paling tinggi. Ini kelihatan kalau Anda dalam tekanan, sebetulnya soal ini juga mengindikasikan hal yang lain ya. Kalau Anda bekerja di dalam tekanan, berada di dalam tenggat deadline, sikapnya kayak apa? Maka usahakan Anda itu solutif, upayakan yang terbaik walaupun ya situasinya nggak mendukung. Nah, itu adalah sikap profesional itu. Kayak gitu tuh sikap profesional. Tetap kerjakan, tenang, nggak buru-buru, walaupun waktunya udah mepet. Kerjakan dengan yang terbaik. Usahakan yang terbaik. Oke, nah sekarang nomor 72. Saat saya janji sama teman, tanpa sengaja saya mengingkari janji. Tanpa sengaja ya, tanpa sengaja. Nah, kalau mau logika umum langsung minta maaf kan, tapi di sini nggak ada. Nah, pilih mana opsi yang paling positif. Apakah tidak berpikir saya telah ingkar janji, itu udah pasti ngawur banget, nggak mungkin lah jawaban itu dipilih. Masa malu pada diri sendiri itu nggak solutif. Malu iya, tapi nggak solutif kan. Takut disalahkan, itu juga nggak solutif. Tenang-tenang aja karena ingkar janji udah hal biasa. Wah, itu apalagi udah. Nah, paling tidak berarti pilih yang B. Oh ya, kita lihat skornya. Oh benar, B. B itu yang opsinya skornya paling tinggi 5. Gitu. Ini sekali lagi ya teman-teman ya, TKP itu nggak ada benar salah. Teman-teman bisa pilih apa aja. Tapi hati-hati, pilih cari skor yang paling tinggi, skor 5. Gimana caranya? Kalau ada yang negatif, cari yang negatifnya paling dikit, yang manfaatnya paling besar. Kalau ada yang positif, pilih yang positifnya paling besar, ada solutif, ada adaptif, kreativitas tinggi, motivasi tinggi gitu ya, yang keren-keren lah gitu. Oke, nomor 73.